Juga kita minta kepada Said Agil untuk memberikan nasihat walaupun 10 menit atau 15 menit kepada Said Agil. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdan wa shifaiha wa nul absar wa biyaiha wa qut arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, guru kami, guru kita tercinta Habib Muhsin Al-Idrus, Habib Ismail Al-Kahf, Habib Muhsin bin Yahya, Habib Mustafa Mulahila, Habib Umar Syarif As-Segaf, Sayyidi Walid Ayub Ahmad Fajar As-Segaf, Habib Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di dunia dan di akhirat. Dan juga Haji Hasan dan para jamaah muslimin muslimat, mukminin muminat. Insyaallah kita semua hadir karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Habib Umar Syarif cukup bagi kita. Cukup untuk obat hati kita, untuk mengisi hati kita yang kosong, hati kita yang penuh dosa. Habib Umar Syarif udah sebenarnya udah cukup. Akan tapi amar dari guru, insyaallah berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, hidupnya beliau dari kecil, dari lahir sampai meninggalnya beliau meninggalkan keberkahan yang sangat luar biasa, meninggalkan warisan keberkahan hingga saat ini. Sehingga kita bisa duduk sebab kita cinta kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Keberkahan beliau dapatkan tidak lain dan tidak bukan sebab didikan dari kedua orang tuanya. Didikan dari seorang ibu, didikan dari seorang ayah yang selalu menjaga sejak kecilnya beliau. Habib Ali Al-Habsyi sejak kecilnya beliau itu udah jadi wali. Sejak lahirnya beliau itu udah jadi wali. Sehingga ketika abahnya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika hadir majelisnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang mengarang kitab Sulam Taufik, yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, ketika beliau hadir, begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lahir. Ketika itu uminya Hubabah Alwiyah Al-Jufri, beliau mengirim surat kepada ayahnya, kepada suaminya Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dikirim surat dan beliau girang. Kalau bahasa Jakartanya itu girang, bahasa aslinya gembira. Habib Muhammad bin Husain gembira, senang kelahiran anaknya. Dikasih taulah kepada gurunya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Dan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir gembira, senang dan mengatakan, "Wahai Muhammad, kasihlah nama anakmu Ali. Ya, insya Allah anakmu Ali ini akan mendapatkan kedudukan wali, Al-Habib Ali bin Alwi Wali Kosam." Begitu. Sejak lahirnya beliau udah jadi wali. Dan gak sampai situ,
Anak kecil walaupun jadi wali, tanpa ada tarbiyah, tanpa ada pendidikan, walinya itu akan putus. Anak kecil walaupun dia seorang orang soleh, orang wali, tapi tanpa ada tarbiyah, tanpa ada pendidikan di kedua orang tuanya, wali itu akan putus. Yaitu Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika masih kecil di umur 7 tahun, ingat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda mengatakan, "Adibu auladakum bitalat." Ajarkanlah anak-anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, cinta kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, cinta kepada Ahlul Bait. Yang ketiga adalah cinta kepada Al-Qur'an. Taib. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dididik oleh uminya yang bernama Hubabah Alwiyah Al-Jufri. Di umur 7 tahun ditanya Habib Ali kecil ini, tanya, "Wahai Ali, apakah engkau ingin mendapatkan ridhoku?" Sedangkan Rasulullah mengatakan, "Ridhollah fi ridho walidayni." Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tuanya. "Apakah engkau ingin mendapatkan ridhoku, wahai Ali?" "Oh iya, jelas, tentu." Ditanya 3 kali berturut-turut dan mengatakan iya. Ketika itu Ali disuruh oleh ibunya, beliau menyuruh anaknya untuk mengatakan, "Wahai Ali, engkau keluar dari rumah ini, jangan balik, jangan pulang kecuali engkau bertemu dengan Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Tarbiyah ini namanya ajaran. Diajari anaknya biar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali ketika keluar rumah umur 7 tahun, masih kecil. Kecilnya kita 7 tahun masih main layang-layangan, betul? Kecilnya kita umur 7 tahun masih main kelereng, betul? Habib Ali 7 tahun udah disuruh keluar rumah mencari yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Habib Ali bingung dengan cara apa? Akhirnya tuh Habib Ali Habsyi mencari guru, mencari masyayikh, mencari ustadz-ustadz, sehingga di dalam riwayat biografi Habib Ali, beliau tuh punya banyak guru, punya ribuan guru sebenarnya. Tapi yang tercantum dalam biografinya cuma ada puluhan atau ratusan guru. Walhasil ketika mencari guru-guru, apa ya sih yang dicari? Yang dicari cuma satu, cinta. Yang dicari apa? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan membaca sirahnya, membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan waktu yang lama, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu, tapi dalam keadaan mimpi. Nabi Muhammad senang sama Habib Ali. Ketika bangun, Habib Ali pulang ke rumahnya, ke rumah ibunya. Dia mengatakan, "Wahai ibuku, ya ummi, aku telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Oh iya, benar, iya. Tapi aku bertemu di dalam mimpi, wahai ummi. Aku bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Apa yang dikatakan oleh umminya? "Ukhruj, keluar ente dari rumah, jangan sampai engkau pulang dari rumah ini. Jangan pulang, kembali kepada rumah ini." Walhasil diusir Habib Ali. Di umur 7 tahun diusir dari rumahnya. Yang diinginkan oleh ibunya bukan itu. Bukan ketika Habib Ali bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Akhirnya itu dengan sedih, dengan kecewa, dengan gelisahnya Habib Ali keluar lagi mencari bagaimana caranya beliau bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau gak lama kemudian bermimpi Nabi Muhammad SAW, dan beliau Rasulullah SAW mengatakan, ya wahai Ali, kirimkanlah salamku kepada ibumu. Kirimkan salamku kepada ibumu. Marhaba, kata Ali. Ali kecil bangun dari tidurnya dan pulang kepada ibunya dan menyampaikan apa kata Nabi Muhammad SAW. Ya Ummi, Nabi Muhammad telah datang kepadaku dan Nabi Muhammad memberi salam kepadamu wahai ibu. Dan ibunya mengatakan lagi, bertanya, kamu bertemu di mana wahai Ali? Aku bertemu di mimpi. Semalam aku bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dan ibunya mengatakan lagi, oh Ruj, keluar, jangan pulang, keluar. Diusir lagi sama ibunya. Sehingga apa? Sehingga Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau bermunajat di suatu tempat. Di dalam sujudnya beliau menangis, beliau mengharap bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu ketika sujud, Habib Ali dipanggil oleh suara yang lembut, wahai Ali. Beliau ketika itu sedang sujud dan ada orang berkata, wahai Ali, angkatlah kepalamu. Habib Ali terkejut ketika melihat, mengangkat kepalanya, terkejut dan kaget. Yang di hadapannya beliau adalah Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Harapan kita begitu, ya, bertemu dengan Nabi Musa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhasil beliau mengatakan kepada Habib Ali, wahai Ali, kabarkanlah ibumu, aku telah datang ke tempatmu ini dan aku telah menunggunya. Walhasil Habib Ali Habsyi pulang kepada ibunya dan mengatakan, wahai ibu, ada kabar gembira yang datang untuk kepadamu. Apa itu wahai Ali? Wahai anakku, aku telah bertemu dengan Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam semalam. Dan beliau ingin berjumpa denganmu wahai ibu, dan beliau telah menunggumu di suatu tempat. Akhirnya tuh kata ibunya mengatakan, nah sekarang engkau adalah anakku dan aku telah ridho kepadamu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Tarbiyah, didikan yang paling penting di keluarga adalah seorang ibu. Berkata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar mengatakan, barakatul aba tarji fil abna. Berkahnya kedua orang tua, berkahnya seorang ibu, berkahnya seorang ayah akan akan turun kepada anaknya. Anaknya akan melihat apa perlakuan ibunya, perlakuan bapaknya. Seorang anak dididik itu dengan penglihatan, bukan disuruh-suruh, enggak, tapi diajak. Itu namanya dakwah, mengajak anak kita, diajak, ayo ku anfusakum wa ahlikum nara. Mulailah dari diri kita, mulai dari keluarga kita, anak kita dididik. Jadi dari perbuatan yang jelek ditinggalkan, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dididik dengan sebaik-baiknya didikan, seperti Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Dan terakhir, didikan itu dari sisi ibu, didikan dari sisi ayah ada lagi. Yang terakhir, beliau ketika di Mekah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pingin yang namanya sholat di Masjidil Haram bersama ayahnya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi ini adalah seorang mufti Haramain,
mufti Mekah, yang beliau Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan pada ayahnya, wahai ayah, aku ingin sholat di Masjidil Haram. Nah, Habib Muhammad ayahnya mengatakan, lah, jangan, kau sholat bersamaku di sini. Sebab apa? Sebab nanti ketika engkau keluar dari sini, engkau melihat kanan, melihat kiri, sehingga hatimu berubah menjadi jelek. Ketika kita memandang sesuatu yang jelek, maka hati kita akan merespon dengan kejelekan. Kamu duduk di sini, kamu sholat di sini, Masjidil Haram, nanti aja. Ali kecil, masih umur 7-10 tahun. Alhasil begitu. Supaya apa? Supaya dididik, supaya anak ini terjaga dari kemaksiatan, anak ini terjaga dari hal-hal yang buruk. Semoga anak-anak kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang buruk. Mudah-mudahan kita semua dari kalangan laki-laki perempuan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa minna husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatimna fi tani ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.